Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah doa telah kita laksanakan. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya 100% hadir. Mudah-mudahan kita selalu menjaga semangat kita dalam meraih ilmu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apakah itu usaha dan energi? Yang sudah belajar tentunya sudah tahu ya pengertian dari usaha dan energi. Nah, apakah usaha itu dapat diartikan sebagai misalnya Randy berusaha menghafal Al-Quran sampai mutkin. Nah, apakah itu disebut dengan usaha dalam fisika? Nah, kemudian energi. Apakah energi itu dapat dikatakan misalnya dengan contoh Andi makan siang atau sarapan pagi ya untuk memenuhi energi dan untuk memperkuat energi di siang hari. Nah, apakah itu disebut juga dengan energi? Nah, lihat gambar di sini ada orang yang sedang mendorong meja. Nah, ketika mendorong meja tentunya akan ada perubahan suatu kedudukan dari meja tersebut ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan usaha dan energi? Nah, kemampuan seseorang ini untuk mendorong atau menggerakkan meja tersebut dari satu titik ke titik yang lain, nah itu disebut dengan usaha. Nah, jadi usaha juga dapat diartikan sebagai energi yang disalurkan untuk menggerakkan atau menggeser suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, jadi energi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi saling berkaitan ya antara usaha dan energi ini. Banyak sekali ya contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita memindahkan buku, nah itu juga termasuk usaha yang kita lakukan. Kita mendorong, kita membawa suatu benda gitu. Nah, itu juga termasuk usaha ya. Dan setiap hari kita secara tidak disadari melakukan usaha-usaha tertentu ya terhadap suatu benda. Nah, Q1 ya, tolong dipersiapkan alat tulisnya. Nah, coba tuliskan kegiatan atau fenomena yang menunjukkan adanya usaha ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah disebutkan ya, dan coba sebutkan contoh yang lainnya ya. Selama 2 menit. Oke. Jika sudah, kemudian Q2. Nah, tuliskan manfaat mempelajari materi, usaha, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan dan yang sudah dituliskan tadi, coba apa manfaat yang dapat kita ambil ya setelah mempelajari usaha dan energi selama 2 menit. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi usaha dan energi ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peragaan atau simulasi tentang usaha. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Kemudian, dapat merumuskan persamaan usaha dan energi, dapat menentukan besar energi potensial dan energi kinetik, kemudian dapat menganalisis hubungan antara usaha dan energi kinetik, kemudian juga dapat menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial, dan peserta didik juga dapat melakukan diskusi dan presentasi ya terkait usaha dan energi. Nah, Q3, silahkan tuliskan tujuan pembelajaran manakah yang paling penting dan jelaskan alasannya. Ya, selama 2 menit. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada orang yang sedang mendorong tembok. Nah,
coba kalian pikirkan atau coba kalian renungi gitu ya. Apakah peristiwa ini tuh dapat disebut dengan usaha atau seseorang tersebut tuh telah melakukan usaha atau seperti apa? Nah, silakan ya. Nah, maka pada Q4 coba kalian tuliskan ya apakah orang yang mendorong tembok itu dikatakan melakukan usaha. Nah, kemudian jelaskan ya kenapa alasannya selama 2 menit. Nah, kemudian coba ya silakan ajukan pertanyaan ya tentang usaha ataupun energi. Nah, jenis-jenis usaha. Nah, ternyata usaha juga memiliki jenisnya gitu ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu usaha positif. Nah, usaha itu dikatakan positif jika gaya itu searah dengan perpindahan. Nah, maka usahanya akan bernilai positif. Contohnya apa? Ya, contohnya usaha oleh gaya dorong, ya mendorong ke depan. Misalnya ataupun ke belakang ya. Jadi usahanya searah ya dengan perpindahan. Ya, asalkan gayanya yang searah dengan perpindahan maka akan bernilai positif. Nah, kalau usaha negatif maka sebaliknya jika gaya berlawanan ya gayanya gitu, gaya berlawanan arah dengan perpindahan, nah maka usahanya bernilai negatif. Jadi kebalikan dari usaha positif yaitu usaha negatif, gayanya berlawanan arah gitu. Nah, contohnya apa? Usaha oleh gaya gesek. Nah, kemudian usaha itu nol. Nah, usaha itu bernilai nol jika benda itu tidak berpindah atau tegak lurus terhadap perpindahan. Contohnya oleh gaya normal. Nah, gaya normal kan kita sudah belajar misalnya buku yang terletak di atas meja itu kan mengalami gaya normal gitu. Nah, itu juga termasuk usahanya nol. Jadi tidak ada usaha dalam buku itu karena tidak digerakkan ya, tidak ada gaya. Yang bekerja itu gaya normal. Nah, gaya normal itu bernilai bisa bernilai nol gitu. Nah, berarti tadi pada kasus yang pertama orang yang mendorong tembok, nah itu tidak dikatakan melakukan usaha karena usahanya bernilai nol atau tidak ada pergerakan atau perpindahan temboknya. Jadi orang tersebut tidak mengalami atau tidak melakukan suatu usaha gitu. Nah, ini ya gambar dari contoh-contohnya nih usaha negatif ya. Usaha negatif misalnya di sini ada seorang anak yang sedang misalnya menarik gerobak ke belakang pada bidang yang miring ke atas. Nah, ketika si anak tersebut misalnya kewalahan, nah maka si gerobaknya itu akan ke bawah ya. Nah, itu usahanya akan bernilai negatif karena ada lagi usaha yang gerobak tersebut gitu yang mendorong anak tersebut. Nah, kemudian usaha positif. Nah, ini misalnya ada kuda yang mendorong gerobak. Nah, kemudian usahanya bernilai nol yaitu ketika seseorang mendorong tembok, maka tidak terjadi suatu perpindahan ya pada bendanya. Nah, Q5, tuliskan syarat-syarat terjadinya usaha pada benda selama 2 menit. Ya, jadi kenapa benda tersebut dikatakan melakukan usaha gitu ya. Nah, silakan selama 2 menit. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, di sini ada seorang yang sedang memegang bola. Nah, pada peristiwa atau kejadian tersebut ternyata bola yang dipegang oleh perempuan ini itu cenderung memiliki energi potensial terhadap kedudukannya, terhadap posisi di atasnya. Nah, kemudian kasus yang kedua, nah perempuan tersebut yang ada pada gambar itu menjatuhkan bolanya ke bawah. Nah, maka
Yang tadinya bola itu disebut dengan energi potensial, ketika dilepaskan ke bawah, nah maka berubah menjadi energi kinetik ya. Dari kata kinetik ya berarti ada suatu pergerakan gerak aktif gitu ya. Jadi ketika benda tersebut ada pada suatu kedudukan, nah itu cenderung memiliki energi potensial ya. Dan ketika bola tersebut bergerak ya, yang tadi dijatuhkan, nah maka akan memiliki suatu energi yang disebut dengan energi kinetik ya ketika benda tersebut bergerak. Nah, Q6, coba kalian tuliskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik selama 2 menit. Nah, selanjutnya tolong simak video berikut ini ya. Nah, Q7, setelah kalian menyimak video, nah coba tuliskan bagaimana hubungan usaha dan gaya selama 2 menit. Nah, dan Q8, ada Q8, tuliskan secara ringkas informasi yang diperoleh mengenai energi potensial dan energi kinetik ya selama 2 menit. Nah, kemudian lakukan diskusi kelompok ya tentang energi potensial dan energi kinetik yang telah kalian temukan. Nah, Q yang ke-9, coba tuliskan hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan hubungan usaha dengan energi potensial selama 2 menit. Nah, di sini ada penjelasan mengenai usaha ya. Secara matematisnya, usaha itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali dengan delta S, di mana W sendiri itu adalah gaya, W itu adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F itu adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, dan delta S itu adalah besarnya perpindahan benda, satuannya meter. Nah, di sini lihat ya, pada gambar ada seorang wanita yang menarik balok. Nah, dengan tali ya, dan tali tersebut memiliki besarnya sudut ya, sudut dengan besar sebesar F kali cos theta ya, dengan sebesar sudut cos theta. Nah, maka usaha pada kasus ini dapat dirumuskan W sama dengan F cos theta dikali dengan besarnya perpindahan benda. Nah, Q10, nah, mobil dengan massa 1 ton yang mogok itu ditarik dengan gaya konstan 250 Newton dengan arah mendatar selama 20 detik. Nah, berapa usaha yang dilakukan gaya tarik? Nah, coba kalian tuliskan dan rumuskan menggunakan persamaan usaha selama 3 menit. Nah, kemudian energi. Nah, energi itu kan ada 2 ya. Tadi sudah kita ketahui ada energi potensial dan ada juga energi kinetik. Nah, energi potensial itu adalah energi yang berhubungan dengan kedudukan suatu benda, ya, posisi kedudukan suatu benda. Nah, energi potensial dapat dirumuskan dengan EP atau energi potensial sama dengan M atau M massa dikali dengan gravitasi dan dikali dengan ketinggian benda ya dari acuan. Nah, energi potensial memiliki satuan Joule ya, satuan energi adalah Joule ya. Nah, kemudian energi kinetik. Nah, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa dengan V sama dengan kecepatan ya. V adalah kecepatan benda dengan satuan meter second. Nah, Q11, berapa energi kinetik bola tenis yang bermassa 200 gram yang jatuh dari ketinggian 4,05 meter pada saat menyentuh tanah? Nah, coba kalian hitung menggunakan rumus energi kinetik ya, selama 2 menit.
Dan kalian juga di sini kan ada waktu ya. Ini berkaitan juga dengan gerak lurus ya. Coba kalian ingat-ingat kembali. Nah, sekarang lakukan presentasi hasil penyelesaian Q10 dan Q11. Nah, Q12, tuliskan kesimpulan hasil presentasi selama 2 menit. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, pada Q10 diketahui bahwasannya besar massa itu adalah 1 ton atau sama dengan 1000 kg dan gaya bekerjanya adalah 250 Newton dan waktu yang diperlukannya adalah 20 detik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini pada Q10, nah maka usaha yang dilakukan gaya tarik itu dapat dicari dulu ya dengan mencari percepatan mobil dan perpindahan mobil ya menggunakan konsep GLBB. Nah, kita menggunakan konsep gerak lurus ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini juga ada maka percepatan ya. Kita mencari percepatan A sama dengan F per M. Ya. Maka kita hasilkan percepatannya adalah 0,25 meter per second kuadrat. Nah, untuk perpindahan mobil, kita menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita masukkan kecepatannya adalah 0, bernilai 0, karena tidak ada kecepatan awalnya. Nah, kita masukkan percepatan yang sudah tadi kita hitung dan kalikan dengan waktu dikuadratkan. Nah, maka dihasilkan sebesar 50 M ya perpindahan mobilnya. Nah, setelah kita mendapatkan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung usaha gaya tariknya, nah kita tinggal kalikan saja besarnya gaya dan dengan perpindahannya. Nah, maka dihasilkan 250 dikali dengan 50, yaitu 12.500 Joule. Nah, kemudian Q yang ke-11, nah diketahui ya bahwa masanya itu adalah 200 gram atau kita konversikan kepada kilogram menjadi 0,2 kg. Dan ketinggian yang diketahuinya adalah 4,05 meter. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik potensial. Nah, sebelum kita mencari energi kinetiknya, maka kita membutuhkan kecepatannya karena belum diketahui. Nah, maka untuk mencarinya, kita gunakan rumus dalam GLBB. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, dengan V0 kuadrat atau kecepatan awalnya adalah 0, maka tidak usah ditulis karena akan bernilai 0. Nah, kemudian ditambah dengan 2 ya, 2 dikali AS. Nah, kita masukkan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, kemudian dengan S dikalikan dengan S atau ketinggiannya ya, yaitu sebesar 4,05. Nah, kemudian dihasilkan 81. Nah, ini hasilnya adalah V-nya itu sama dengan 9 meter per second. Nah, setelah diketahui kecepatannya, kita barulah ya kita masukkan ke rumus energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali dengan massanya, yaitu 0,2 kg, kemudian dikali dengan 81 ya, dalam kuadratian ini. V kuadrat itu 81 ya. Ya, maka EK dihasilkan yaitu 8,1 Joule. Nah, Q yang 13, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik selama 2 menit. Dan Q4 ya, tolong buatkan peta konsep materi usaha dan energi selama 2 menit. Nah,
Dari materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan ya bahwa usaha itu merupakan hasil kali gaya dan perpindahan atau suatu energi ya yang disalurkan untuk menggerakkan suatu benda ya. Dan usaha itu akan bernilai positif bila gayanya searah dengan perpindahan. Sebaliknya, kalau usahanya negatif, usahanya bernilai negatif, nah maka artinya itu gayanya itu akan gaya pada usaha tersebut berlawanan arah dengan perpindahannya. Nah, sementara usaha bernilai nol atau usaha nol itu terjadi atau dikatakan apabila gayanya itu tegak lurus dengan perpindahan atau bendanya tidak mengalami perpindahan. Nah, adapun ya hubungan usaha, gaya, dan perpindahan itu dapat kita ketahui ya dari rumusan persamaan W sama dengan F kali S. Nah, sehingga usaha itu akan berbanding lurus dengan jumlah gaya dan besarnya perpindahan. Semakin besar gayanya, semakin besar usahanya. Nah, begitupun dengan perpindahannya juga ya, semakin besar perpindahan, gayanya semakin besar, perpindahannya semakin besar, maka usahanya juga akan bernilai besar. Nah, untuk energi tadi ya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu ada dua yang kita pelajari pada hari ini, ada energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Nah, makin besar kecepatannya, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Sementara untuk energi potensial adalah energi benda ya karena posisi atau kedudukannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong kerjakan Q15. Nah, di sini ada balok dengan massa 25 kg di lantai ditarik dengan gaya 10 Newton, condong ke atas dengan sudut 60 derajat. Nah, pada saat itu balok bergeser sebesar 2 meter, ya sejauh 2 meter dengan gesekan 2 Newton. Nah, hitunglah berapa usaha total pada balok tersebut ya selama 3 menit. Selanjutnya, Q16. 200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter. Nah, berapa energi potensial air dalam tangki tersebut? Kerjakan selama 3 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, untuk tugas mandiri, tolong kalian kerjakan soal yang ada pada buku paket halaman 56 sampai 57 dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalian kerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang momentum dan impuls. Nah, tolong kalian pelajari materi tersebut ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada minggu selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.